Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah persamaan diferensial. Kali ini kita masih membahas persamaan diferensial order 1. Adapun kajian kita tentang persamaan diferensial variabel terpisah, kemudian persamaan diferensial homogen. Jadi ini merupakan salah dua ya dari 5 metode penyelesaian yang kita bahas dalam mata kuliah kita ini. Nanti di pada pertemuan ini kita bahas dua ini ya, 1 dan 2. Nanti untuk yang 3 lainnya dibahas untuk pertemuan selanjutnya. Jadi persamaan diferensial variabel terpisah, kita punya definisi jika bentuk umum persamaan diferensial biasa seperti ini ya, dy per dx sama dengan fxy, ini dapat ditulis sebagai dy per dx sama dengan gx per hy, dengan hy-nya ya disyaratkan tidak 0 ya. Nah, maka persamaan yang kita buat menjadi ini ya, dari persamaan diferensial biasa seperti ini merupakan persamaan diferensial variabel terpisah ya, atau mempunyai variabel terpisah. Persamaan diferensialnya mempunyai variabel terpisah. Oke, seperti ini ya. Kaidah penyelesaian untuk persamaan diferensial variabel terpisah ini kita mempunyai penyelesaian sebagai berikut ya. Jadi persamaan tadi kan dy per dx ya, seperti ini tadi ya, dy per dx sama dengan fxy kan. Jadi kita buat seperti ini, dy per dx sama dengan gx per hy. Dari persamaan ini kemudian dapat ditulis menjadi ini kan gitu ya. Nah, jadi hy dy dx ya, gx sama dengan gx ya. Jadi kalau seandainya kita membuat y itu sama dengan kx, jadi y itu adalah suatu fungsi lagi ya. Di sini kan hy ya, arti ya, H mengandung sebuah fungsi ya. Jadi variabel Y ini merupakan suatu fungsi lagi, Y sama dengan Kx ya, maka HY sama dengan HKX ya, HKX. Jadi sebuah fungsi yang mengandung fungsi lagi, dan dy per dx sama dengan turunan dari fungsi K itu gitu ya, sehingga diperoleh seperti ini ya, HKX. HK ini dari sini ya. Oke, dari sini. Nah, jadi karena HY sama dengan HKX ya, dan dy dx sama dengan H aksen X, maka diperoleh ini ya. Di HY itu HKX, dy dx itu K aksen X ya, sama dengan gx. Nah, dan diintegralkan ya, diintegralkan kedua ruas, maka jadi seperti ini ya. Kemudian jika diganti kx dengan y ya, maka gantikan juga k aksen x dx dengan dy ya, seperti ini tadi ya. Jadi dy sama dengan k aksen x dx gitu ya, sini ya. Kalau kita ganti, jadi persamaan ini kalau kita ganti dengan ini ya, kx ganti y dan ini diganti dengan dy, maka akan diperoleh integral hy dy tambah c1 sama dengan integral gx dx tambah c2 ya. Jadi ini kan kita ganti tadi ya, kx dengan y, kx diganti dengan berarti tinggal hy di sini kan, hy. Sedangkan k aksen x itu diganti dengan dy, k aksen x dy ini diganti dengan dy, berarti hy dy tambah c1 gitu ya. Ini tetap ya. Oke, yang dapat ditulis seperti ini ya. Oke, jadi C1 C2 nya karena dia konstanta sebarang, maka kita bisa ya. Oke, kita bisa menulis seperti ini. Dengan C nya itu adalah C2 kurang C1 ya. Oke, ini biasa ya. Kemudian kita lihat contoh untuk memahami daripada definisi ini.
selesaikan y dx dikurang x pangkat 3 dy sama dengan 0 gitu ya. Kita lihat penyelesaiannya. Jadi persamaan ini bisa kita buat menjadi seperti ini ya. Tidak ada masalah ya. Jadi apabila diintegralkan maka kita peroleh ini ya. Jadi integral dari 1 per x pangkat 3 dx ini ya, min 1 per 2x kuadrat ya, tambah c1 sama dengan ini integral per y dy itu ln y ya, tambah c2. Oke, sehingga ln y sama dengan ya seperti ini ya, dengan c nya itu adalah c1 dikurang c2. Oke. Jadi selesai ya, jadi selesaikan persamaan itu, hanya menyelesaikan itu saja. Kemudian kita lihat ini ada silakan di ini ya latihannya untuk menambah pemahaman kita terhadap materi yang sebelumnya tadi ya. Sekarang kita masuk ke persamaan diferensial homogen. Kita punya definisi jika f lambda x lambda y sama dengan lambda pangkat n fxy untuk suatu bilangan real n, maka fxy dikatakan fungsi homogen berderajat n ya. Jadi kalau sebuah fungsi itu bisa dibuat seperti ini, maka pangkat dari lambda ini menjadi derajatnya ya. Dia fungsi homogen yang berderajat ini, pangkat dari lambdanya. Kita lihat contohnya. Kita punya fungsi seperti ini ya, fxy sama dengan 2x pangkat 3y dikurang 4x kuadrat y kuadrat. Nah, jadi fungsi ini adalah fungsi homogen berderajat 4. Nah, kita lihat cek ya, karena katanya ini ya gitu. Jadi f lambda x lambda y sama dengan jadi kita ganti x dengan lambda x, y dengan lambda y. Maka kita peroleh, tinggal masukkan ya, x ganti dengan lambda x, y ganti dengan lambda y. Kita peroleh seperti ini. Nah, jadi ini lambda x, lambda pangkat 3 x pangkat 3 kali lambda y ya, sehingga lambda pangkat 3 kali lambda pangkat 4 ya. Kemudian yang di sini juga lambda pangkat 2 x pangkat 2 lambda pangkat 2 y pangkat 2 lambda pangkat 2 dikali lambda pangkat 2 lambda pangkat 4 ya. Kita bisa keluarkan seperti ini. Nah, ini kan fxy ya, fxy. Jadi kita dapat dari persamaan ini ya, untuk f lambda x lambda y kita peroleh lambda pangkat 4 fxy. Maka ini disebut dengan fungsi ini ya, fungsi yang di awal tadi. Nah, ini adalah fungsi homogen berderajat 4 karena dia bisa dibentuk menjadi seperti ini ya, dalam bentuk lambda x lambda y, dan yang menjadi derajatnya adalah pangkat dari lambdanya itu. Nah, pangkat 4 maka berderajat 4. Baik, kita lihat contoh berikutnya. Kita punya fungsi fxy sama dengan y pangkat 2 dikurang x. Nah, ini katanya tidak homogen. Nah, kita cek ya, kita coba kita masukkan bisa nggak dibuat dalam fungsi ini. Nah, berarti kalau fxy sama dengan y kuadrat dikurang x, maka f lambda x lambda y nya berarti tinggal ganti y dengan lambda y, x dengan lambda x. Kita peroleh ya lambda kuadrat y kuadrat kurang lambda y. Nah, tetapi tidak bisa dikeluarkan lambdanya sehingga membentuk nanti kita tidak bisa buatnya seperti ini. Kita inginnya dia bisa dibuat seperti ini ya, lambda kuadrat dan kurung ini ya, y kuadrat dikurang x itu. Nah, ternyata hasilnya tidak ini gitu, karena kalau ini kan lambda hanya untuk di sini ya. Nah, untuk sininya seharusnya lambda kuadrat x. Nah, sementara ini hanya lambda saja, maka dia tidak bisa dibentuk menjadi seperti ini. Ya, karena tidak bisa dibentuk menjadi seperti ini, maka dia bukan fungsi homogen. Seperti itu ya. Kita teruskan, misalkan ini untuk selanjutnya ya. Ini yang ini nanti untuk yang variabel terpisahnya ya.
Kita lihat misalkan ini mxy dan nxy adalah homogen berderajat n. Ya, jadi ini dua fungsi yang berderajat n. Maka karena dia homogen berderajat n, maka akan berlaku ini gitu ya. Karena fungsi ini homogen berderajat n, maka berlaku ini juga demikian ya. Nah, yang ini juga berlaku ini, gitu ya. Karena definisi sebelumnya ya, karena kalau dia suatu fungsi itu dia homogen berderajat n, maka berlaku ini. Nah, begitu juga untuk yang ininya ya, berlaku ini. Karena berlaku ini ya, maka kita peroleh seperti ini. Ini kalau dibagi ini fungsi apanya ya, dalam bentuk lambdanya, maka diperoleh seperti ini. Nah, maka ini fungsinya juga bisa dibagi seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi katanya mxy per nxy itu juga homogen. Ya, adalah fungsi homogen jika ininya ya, m dan x adalah homogen derajat n ya. Kembali ke sini tadi ya. Oke. Sekarang kita lihat definisi berikutnya. Jadi ini implikasi ya. Semacam implikasi dari definisi sebelumnya. Kita lihat definisi 15, satu persamaan diferensial yang berbentuk dy per dx sama dengan fxy sama dengan mxy per nxy. Oke, jadi kita punya suatu persamaan diferensial berbentuk seperti ini. Itu adalah ya, persamaan diferensial yang dapat dibentuk seperti ini itu adalah homogen, adalah suatu persamaan homogen jika ya masing-masing fungsinya adalah homogen dengan masing-masing punya derajat yang sama. Jadi dia adalah fungsinya homogen dan derajatnya juga sama. Kalau dia homogen dua-duanya tapi derajatnya berbeda, juga bukan tidak bisa dibentuk seperti ini. Oke, kita lihat di sini. Jadi berdasarkan definisi 15 itu kita dapat katakan jika kedua fungsi itu homogen dan derajat sama ya, maka fxy adalah juga homogen ya, kita ungkapkan dalam, jadi fxy itu juga homogen. Jadi dengan fxy ini itu sama dengan ya, nanti ada hubung ke sini ya, kita lihat untuk definisi berikutnya ya. Ini mxy per nxy gitu ya. Kita lihat, untuk memahami ini kita lihat definisi berikutnya. Definisi 1.6 persamaan diferensial peringkat pertama ya. Ini kalau kita punya fungsi seperti ini disebut persamaan homogen jika ini ya, f lambda x sama dengan lambda y sama dengan fxy ya. Jadi kenapa seperti ini? Karena kita bisa membentuknya dalam bentuk tadi ya, mxy per nxy, sedangkan lambdanya sama, maka lambda kan bisa dicoret ya, tinggal fxy nya saja, kan gitu ya. Kita lihat di sini di contoh, tentukan apakah persamaan berikut homogen atau tidak. Nah, kita disuruh periksa. Nah, tentukan apakah persamaan ini homogen. Jadi kalau disuruh periksa dalam matematika itu bisa homogen bisa tidak, kan gitu ya. Kalau disuruh perintah buktikan, maka itu biasanya sudah bisa dipastikan itu homogen gitu. Misalnya buktikan kalau fungsi berikut homogen, berarti itu sudah pasti fungsi yang dicari itu adalah homogen. Tapi kalau tentukan apakah persamaan berikut gitu ya, itu atau selidiki apakah persamaan berikut homogen atau tidak, maka itu memungkinkan dia homogen atau juga tidak homogen. Sekarang kita lihat penyelesaiannya. Misalkan ya, dy per dx sama dengan ya fungsi ini ya, itu sama dengan yang di atasnya mxy, yang di bawah nxy. Jadi kita pisah dia menjadi dua fungsi yang kemudian kita pisah gitu ya, yang di atas m, di bawah n. Nah, kita periksa apakah mxy dan nxy adalah homogen atau tidak. Nah, maka yang pertama kan kita harus memastikan ya, dua-duanya harus fungsi homogen dan derajat derajat sama gitu. Nah, kalau dia homogen dan derajat sama, maka dia nanti pasti homogen gitu. Jadi kita
tidak mesti memeriksa langsung gitu ya. Kita bisa dengan cara memisahnya menjadi dua fungsi yang berbeda, kemudian masing-masing kita periksa apakah nanti dia berfungsi homogen dengan berat sama atau tidak gitu. Nah, arahnya ke situ ya. Nah, kita lihat ya, jelas bahwa katanya M lambda X lambda Y itu sama dengan yang di atas ya. 2 lambda 2 akar dari X-nya ganti dengan lambda X, Y ganti dengan lambda Y kurang lambda Y ya. Nah, ini kita langsung kita buat seperti ini ya. Karena ini lambda kali lambda ini bisa lambda kuadrat, maka akarnya bisa dikeluarkan ya. Ini jadi lambda gitu ya. Nah, oke, lambda kali 2 akar dari XY kurang Y ya. Jadi ini sama dengan lambda M XY. Nah, berarti ini berderajat 1 ya. Derajat 1. Nah, ini jelas homogen karena bisa dibentuk menjadi seperti ini. Ya, fungsi ini kembali ke definisi yang pertama di awal tadi ya. M lambda X sama dengan lambda Y. Kalau dia bisa dibentuk menjadi lambda berpangkat sesuatu pangkat N gitu ya, dikali MX Y, maka dia adalah homogen. Nah, ini jelas homogen dan pangkat dari lambda itu adalah derajatnya, derajat 1. Sekarang kita lihat nih N ini ya, N lambda X lambda Y itu sama dengan lambda X. Nah, kan ini fungsinya di bawah ini ya, X ini. X ganti dengan lambda X. Nah, lambda X ini kan bisa lambda dikeluarkan, X itu adalah NXY. Itu dia juga bisa, maka dia juga homogen berpangkat atau derajat 1 ya. Nah, sehingga dengan begitu ya, kita ini kan fungsinya akan menghasilkan konsep ini ya, F lambda X lambda Y sama dengan F X Y ya, seperti itu. Karena lambdanya habis gitu ya. Kalau saya rincikan seperti ini, jadi kan F X Y ya, itu kan sama dengan M X Y per N X Y ya. N X Y. Oke, X Y. Maka F lambda X lambda Y itu sama dengan M lambda X lambda Y per N lambda X lambda Y gitu ya. Nah, jadi ini per ini itu sama dengan ini ya. Kemudian ini dibagi ini ya, lambdanya tentu hilang ya, tinggal MXY NXY ya. Ya, MXY NXY itu kan sama dengan FXY atau ini ya. Nah, gitu. Jadi itu yang kita jelaskan untuk yang definisi sebelumnya tadi ya. Oke, selanjutnya kita perhatikan ini. Jika dibuat lambda X itu sama dengan 1, maka kita dapatkan seperti ini ya. Jadi lambda N FXY itu sama dengan 1 per X pangkat N FXY ya. Ya, dengan mudah kita ini kan ya, kita pahami itu. Jadi kan lambda X sama dengan 1 ya. Berarti lambda sama dengan 1 per X kan gitu. Lambda sama dengan 1 per X ya. Nah, 1 per X. Nah, 1 pangkat N itu 1, X pangkat N itu ya, ini kita ganti, lambdanya kita ganti dengan 1 per X. Kita peroleh ini ya. Dan F lambda X lambda Y sama dengan ini ya, F 1 Y per X. Oke. Sekarang kita lihat ini ya. Ini dengan mudah juga ya. Kan lambda X sama dengan 1, berarti kan lambda X 1, berarti ini 1, lambdanya ganti dengan 1 per X, maka jadi Y per X kan gitu ya. Sehingga dari hubungan ini kita peroleh lambda berpangkat N FXY itu sama dengan ya F lambda X lambda Y gitu ya. Yang mudah kita pahami ya. Nah, oke, seperti ini kita masukkan ke sini ya. Oke, diperoleh ya.
Kenapa bisa seperti ini? Ya, jelas ya. Lambda X ini. Nah, ini jadi F lambda X lambda Y ya. Oke, sehingga dari hubungan ini kita peroleh ya fxy sama dengan x pangkat n f 1y per x ya. Oke, dengan demikian kita dapat katakan bahwa jika fxy adalah homogen, maka dapat dikatakan fxy sama dengan x pangkat n f 1y per x. Oke, seperti itu. Untuk lebih memahami ini, kita bisa lihat contoh 1.26. Fungsi dengan persamaan fxy sama dengan 3x kuadrat tambah 2xy tambah y kuadrat adalah homogen. Nah, sekarang kita membuktikan dia homogen. Nah, fxy itu sama dengan ini ya. Kita bisa membuat fungsi ini menjadi seperti ini ya. Oke, dan f1yx itu sama dengan jadi x-nya itu ganti dengan 1, y-nya berarti y per x ya. Nah, maka kita peroleh ini ya. Tiga seterusnya ya. Sehingga fxy sama dengan x kuadrat ya, jadi ini sama dengan ini dan ini sama dengan ini. Nah, sehingga ya fx-nya ini fx sama dengan itu kan x kuadrat, ini adalah ini ya. Nah, ya kan. Oke, seperti itu ya. Nah, dengan mudah ya. Contoh berikutnya, dy per dx sama dengan fxy sama dengan kita punya dua fungsi, bisa kita buat menjadi apa ya, kita pisahkan gitu ya, x kuadrat tambah y kuadrat, ini 3xy. Nah, sehingga kita peroleh seperti ini ya. Jadi ini sama-sama kita keluarkan, ini kita keluarkan x kuadrat, berarti x kuadrat kali dalam kurung 1 tambah y kuadrat per x kuadrat gitu ya. Nah, di bawah per x kuadrat dalam kurung ya 3 y per x gitu ya, 3y per x. Karena x kuadrat yang kita keluarkan itu sama-sama ini, maka kita bisa habis ya, x kuadrat bagi x kuadrat gitu ya. Maka tinggal ini 1 tambah y per x dikuadratkan per 3yx ya tadi. Nah, ini seperti ini. Jadi x-nya itu berpangkat, karena dia ini x-nya nggak ada yang di luar ya, maka artinya dia kan x-nya berpangkat 0 alias dikali 1 gitu ya, berpangkat 01. Nah, itu juga masih disebut dengan fungsi homogen walaupun dia berpangkat 0 gitu ya. Ya, seperti ini. Nanti dia ya seperti ini ya. Kalau tadi ini pangkat 2, kalau di sini pangkat 0. Oke, selanjutnya kita lihat teknik penyelesaiannya. Satu persamaan berbentuk atau yang dapat ditulis dalam bentuk seperti ini, nah, dengan ini adalah homogen derajat sama ya, m dan n ini homogen derajat sama, dapat diturunkan kepada bentuk variabel terpisah mengikuti pergantian y sama dengan v ya, vx dengan v itu adalah suatu variabel tak bebas ya kepada y yang baru gitu ya. Nah, jadi dy per dx sama dengan, kita bisa membentuk seperti ini gitu ya. Oke. Nah, sehingga kita peroleh ini ya, yang membawa kepada persamaan variabel terpisah. Nah, ya gitu. Jadi dua buah persamaan homogen berderajat sama itu bisa kita kita bentuk ya menjadi variabel terpisah. Itu intinya sebenarnya, dengan cara membentuknya menjadi bentuk seperti ini ya. Kita lihat contohnya ya. Selesaikan dy per dx sama dengan fxy sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat per 3xy. Oh, ini masih fungsi yang tadi ya, fungsi di contoh sebelumnya ya. Oke, penyelesaian ini tadi sama ya, kita bisa bentuk seperti ini.
Jadi ini menjadi ini gitu ya. Nah, ini kan katanya dy per dx itu kan kita bentuk menjadi ini. Nah, v tambah x dv dx kan seperti yang ini ya. Jadi untuk membentuk dua buah persamaan homogen berzat sama, kita nanti bisa turunkan kepada bentuk variabel terpisah dengan cara membentuknya menjadi seperti ini, bentuk ini ya. Dy per dx sama dengan v tambah x dv dx. Nah, jadi ini dy dx nya kan ini ya. Nah, maka ini sama dengan ini ya, v tambah x dv dx sama dengan dy dx ya. Ini y per x itu kan kita ganti menjadi v nya gitu ya. Jadi v menjadi 1 tambah v kuadrat per 3v. Selanjutnya kita peroleh ini ya. Oke, dengan mudah ya. Ini ke sana ya. Nah, oke, kita kurang v. Kita kurang v, maka kita peroleh, tambahkan penyebutnya menjadi ini. Oke. Nah, setelah itu ini masih ya x dv dx, ini juga x dv dx sama dengan ya, ini menjadi ya ini ya v kuadrat dikurang 3v kuadrat, 1 kurang 2v kuadrat ya. Oke, dari sini kemudian kita ini ya, kita kelompokkan v sama v, x sama x, berarti x yang di sini kita ke ruas kanan gitu ya. Dapatkan seperti ini, kemudian sama-sama kita integralkan ya. Ini kita peroleh integral dari ini adalah min 3/4 ln 1 kurang 2v kuadrat ya, ditambah 1 konstanta. Kemudian integral ini adalah ln x tambah 1 konstanta ya. Nah, kemudian ini menjadi ya, ini sifat daripada ln ya. Nanti ini sebelumnya kita ini kan dulu ya, 4-nya ini ya kita samakan penyebutnya, berarti ini jadi 4c ya, 4c. Maka di sini c besarnya ini adalah v kali c kecil ya. Maka 4-nya kemudian ke sini ya, ke ruas sebelah kanan, jadi 4 kali ln x. Nah, ditambah d nya juga kali 4 ya, berarti ya 4d. Makanya d besar itu sama dengan 4d kecil. Oke, setelah itu kemudian ini menjadi pangkatnya ya, ini dari sifat daripada ln itu. Jadi min 3 ln sesuatu sama dengan ln ini pangkat ini ya, min 3 itu, sesuatu pangkat min 3. Kemudian ini kan ln x pangkat 4 berarti ya, ln x pangkat 4, karena kita pindah ruas ke sini jadi min gitu ya, min ln x pangkat 4 sama dengan c nya pindah ke sini, berarti d besar kurang c besar. Nah, satu konstanta ini kita anggap dia a gitu ya, kita anggap dia a, maka kita peroleh ini. Nah, ln-nya kita eksponensial kan, jadi saling menghilangkan, ln dengan eksponensial saling menghilangkan, kita peroleh ini. Kemudian ini ya, kita ganti lagi v-nya menjadi apa, kembali ke y per x ya, y per x kita peroleh ini ya. Jadi eksponensial per a itu kan satu konstanta lagi ya, ada suatu skalar yang lain sebarang gitu ya. Maka ini kita ganti juga dengan b besar, yang b besar itu adalah eksponensial a ya. Kemudian ini ya coret ya, x6 dibagi x4 ya, x2 itu sama dengan b kali ini ya. Itulah hasilnya. Baik, kita lihat contoh berikutnya. Contoh 1.29 ya, ada 3. Tentukan penyelesaian persamaan diferensial berikut. Nah, saya akan lihatkan satu saja ya. Nanti yang 2, 3 silakan untuk dipahami sendiri. Di sini kita diberikan y kuadrat dikurang x kuadrat dx dikurang 2x y dy sama dengan 0. Ya, katanya ini merupakan persamaan diferensial homogen berpangkat 2. Ya, karena jumlah pangkat masing-masing suku sama dengan 2. Kita cari penyelesaiannya. Jadi kita punya fungsi ini tadi ya, y kuadrat kurang 2 kurang x kuadrat dx kurang 2x y dy sama dengan 0. Jadi ini sama-sama kita bagi xy
maka ini Y per X ya, ini X per Y ya, sama-sama kita bagi XY. Ini juga kita bagi XY ya, habis ya, 2 DY sama dengan 0. Oke, kita peroleh ini. Kemudian kita ganti Y per X itu dengan U, suatu variabel yang lain gitu ya, untuk mempermudah. Nanti Y per X sama dengan U, Y sama dengan UX gitu ya. Dan akibatnya DY sama dengan DY sama dengan ini kan kita turunkan ya, berarti integral rumusnya adalah U X aksen ya, sama seperti DX ya, U DX tambah X DU ya. Oke, masukkan ke persamaan ini. Jadi kalau untuk ini kita ingat rumusnya itu ya. Jadi turunan dari dua buah fungsi ya, UV gitu. Ini kalau diturunkan ya. Nah, ini kan sama dengan U aksen V tambah V aksen U ya, V aksen U. Oke, jadi kalau U kita tentukan dua fungsi seperti ini ya. Oke, terhadap ininya katakanlah ini dua fungsi mengandung X gitu ya, maka kita bisa turunkan terhadap menjadi seperti ini. Kita masukkan ke persamaan yang ini, maka kita peroleh karena Y X yang sama dengan U, berarti U dikurang 1 per U gitu ya. Nah, DX ya kita peroleh sama B saja ya, ini 2 DY, DY nya kan ini ya. Nah, ini DY. Selanjutnya kita peroleh seperti ini terus. Oke, nah, kita lihat dulu, kita dapatkan ini ya, 1 tambah U kuadrat per U DX UX DU sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini merupakan persamaan diferensial dengan variabel yang mudah dipisah gitu ya, dengan dibagi dengan 1 tambah U kuadrat per U kali X. Jadi dibagi dengan ini ya, 1 tambah U kuadrat per U kali X, sehingga kita peroleh, kita lihat ya, ini kita bagi dengan ini dikali X, berarti kan tinggal 1 per X gitu ya, 1 per X. Yang ini dibagi dengan 1 tambah U kuadrat tambah U kali X, maka X nya hilang ya, habis, berarti 2 per ini gitu ya, 2 per ini. Kalau 2 per ini maka kalau dikalikan dibalik, berarti 2U per 1 tambah U kuadrat. Kita lihat, nah benar ya, ini seperti ini. Kemudian ini sudah bisa langsung diintegralkan, kita integralkan ke kedua ruas. Ini jadi seperti ini jadi seperti ini, dan ini jadi satu kosanta ya. Kita bisa merubah jadi ln ya, bisa saja karena kita menyamakan semua. Ini kan hasilnya ln X, ini ln 1 plus kuadrat ya, ini ln C ya. Kemudian dengan sifat ln ini kita eksponensialkan semua, maka tinggal X, ini tinggal ini ya, kali ya. Ini kan kalau sifat ln kan ln X ditambah ln 1 tambah U kuadrat, ini kan ln X kali 1 tambah U kuadrat ya. Nah, sama dengan ln C, berarti ln nya kita sama-sama kita eksponensialkan, tinggal ini ya, dengan ini, dan ini tinggal C nya. Dengan U nya tadi kan Y per X, maka kita masukkan lagi, ganti U nya dengan Y per X, kita peroleh ini ya, ini bisa kita bentuk menjadi persamaan ini, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah CX. Oke, seperti itu ya penyelesaiannya. Untuk yang nomor 2, silakan teman-teman untuk memahami sendiri alur ini ya, ini sudah dibuatkan ya, silakan dilihat ya, dipahami sendiri. Begitu juga yang soal nomor 3 ya, nomor 3 agak panjang ya. Nah, silakan dipahami. Saya kembalikan ke nomor 3 ya, nah, biar agak lama saya lihatkan. Nah, dikatanya ini tidak homogen. Nah, ini jumlah pangkat masing-masing suku tidak sama.
adakan langkah-langkah tertentu sehingga menjadi persamaan diferensial homogen. Jadi ini kita jadikan dia homogen. Nah, ini agak panjang ya. Oke, berikutnya ada latihan. Ini ada beberapa soal, masih ada ya. Nah, silakan dikerjakan. Untuk latihan ini ya, dia tidak harus dikerjakan semua ya. Kalau dikerjakan semua baik ya, bagus, tapi tidak harus dikerjakan semua. Jadi semampunya saja dikerjakan. Kalau bisa semua tentu lebih baik lagi. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan ya. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan ya. Mohon maaf lahir batin. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.